Halo, selamat datang bagi yang baru datang di channel ini. Dan selamat datang kembali bagi yang sudah subscribe ya. Kali ini saya akan merangkum jalan cerita dari film yang berjudul Aladdin, dengan menceritakan sebuah lampu ajaib yang bisa mengabulkan 3 permintaan dari pemiliknya. Nah, kalau kalian misalnya punya lampu tersebut, kalian mau minta apa nih? Oke, sebelum masuk ke alurnya, saya ingin meminta tolong pada teman-teman semua untuk mensupport saya dengan cara mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin alur cerita seperti ini. Oke? Baiklah, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Cerita awal akan dibuka dengan memperlihatkan keluarga rukun yang sedang berkeliling dunia dengan berlayar di tengah laut. Kemudian sang ayah mulai bercerita tentang legenda Aladdin dan lampu ajaib, yang dimana sang ayah pada saat itu berperan sebagai Om Jin. Lalu kemudian cerita akan berfokus ke salah satu pemuda bernama Aladdin yang keseharian beliau ini ialah mencuri. Kemudian hasil curiannya itu akan ia tukar dengan sekantung kurma. Nah, di saat akan menyantap kurma itu, Aladdin tak tega ketika melihat ada anak yang lapar di sampingnya. Dan di lain sisi ada juga nih seorang wanita yang juga memiliki empati tinggi terhadap anak-anak di sana. Ia pun memberikan roti dari tempat pedagang tanpa izin terlebih dahulu. Nah, pada akhirnya ia pun kini dalam masalah. Namun Aladdin dengan cepat menenangkan suasana dengan pengalihan sederhana, yang dimana ia meminta pada wanita itu untuk memberikan gelangnya. Here you go. Wait. This is what you wanted, right? Aladdin! Ya, di sini Aladdin berhasil menipu pedagang tersebut. Kemudian mereka pun kabur dengan Abu si monyet Aladdin yang memandu jalan kepada wanita itu. Dan di salah satu adegan memperlihatkan dengan seorang penasihat kerajaan bernama Jafar yang sangat berambisi untuk menjadi sultan kerajaan. Di sini beliau sedang mencari seorang berhati mulia untuk bisa mengambil sesuatu di salah satu gua yang ada di sana, dan itu merupakan lampu ajaib yang bisa mengabulkan 3 permintaan dari tuannya. Namun karena pertanyaan pesuruhnya itu menyinggung perasaannya, Jafar pun dengan brutal mengakhirinya. Nah, kembali lagi ke Aladdin yang berhasil lolos dari peristiwa itu dan mengajak wanita tersebut ke rumahnya, yang dimana keadaan di sana begitu mengenaskan, yang keseharian Aladdin hanyalah ditemani oleh monyetnya yaitu Abu. Dan setelah meninggalnya orang tua Aladdin, kini Aladdin harus menerima keadaannya yang sekarang harus digempur habis-habisan oleh keadaan. Nah, wanita itu kemudian mulai memperkenalkan namanya yaitu Dahlia, yang hanya seorang pelayan tuan putri dari kerajaan Agrabah. Tentu di sini ia berbohong dengan tujuan agar tak ada yang mengetahui tentang penyamarannya ke kota ini. Di tengah obrolan garing tersebut, tak lama kemudian Dahlia harus pulang ke istana karena seorang pangeran bernama Anders datang untuk bertemu tuan putri, dan ia harus mendandani sang putri. Do you have my bracelet? Sure. You are a thief. No. Sure, I put it in here. Yes, but I'm so nice. Nah oke, kemudian di kerajaan terlihat jika ternyata Dahlia itu merupakan tuan putri bernama Jasmine yang diiring untuk menyambut pangeran Anders. Namun pertemuan tersebut dibumbui oleh percakapan gak penting yang akhirnya malah membuat lengan Anders mungkin saja harus dijahit sebanyak 26 jahitan. Lalu di salah satu adegan menampilkan Jafar yang lagi memanipulasi Sultan untuk menyerang kerajaan Syirabat, yakni kerajaan sekutu mereka. Namun Sultan tak mau melakukannya karena hal itu sangat di luar nurul dan sangat jauh dari kata manusiawi. Nah, karena tak ada cara lain untuk meyakinkan, Jafar pun di sini mulai menaikkan level manipulasinya menggunakan sihir yang ia kuasai. Namun di saat itu juga datanglah Jasmine yang kemudian membatalkan aksi dodol dari si Jafar ini, guys. Singkat waktu kita akan melihat aksi dari Aladdin dan Abu yang akan menerobos masuk ke dalam istana kerajaan, yang juga sudah disaksikan Jafar dengan tersenyum jahat. Dan perlu diketahui bahwa tujuan Aladdin ke kerajaan itu ialah akan mengembalikan gelang miliknya Jasmine yang sebelumnya tak sempat ia kembalikan. Nah, dengan teknik kamuflase yang tinggi, Aladdin pun berhasil sampai ke tempat Jasmine sebagai pelayan makanan. Tentu Jasmine dibuat heran tentang bagaimana Aladdin bisa sampai ke sini. Singkat cerita, Aladdin pun harus pergi dengan mengambil konde dari Jasmine dan berjanji akan mengembalikannya esok hari seperti malam ini. Namun baru saja beberapa langkah, Aladdin pun harus ditangkap oleh pasukan Jafar dan membawanya ke suatu tempat yang entah berada di mana. Lalu di sini berkat pengetahuan dari Jafar, Aladdin pun bisa mengetahui bahwa Dahlia yang ia kenal itu ialah seorang tuan putri yakni Jasmine. Sekaligus dengan Jafar memberi perjanjian bahwa dirinya bisa membuat Aladdin menjadi kaya untuk mengesankan Jasmine. Namun itu tidaklah gratis, yang dimana
mana Aladin harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sebuah lampu ajaib dari gua yang ada di sana, dengan syarat bahwa Aladin tidak boleh sampai tergoda dengan harta yang ada di gua itu. Jikalau ia sampai tergoda, maka sang gua akan marah dan tentunya akan mengubur mereka di dalam sana. Karena rasa cinta yang bergejolak di benaknya dan tak bisa dibendung lagi, tentu pernyataan itu langsung disepakati oleh Aladin. Kemudian di waktu yang sama sudah ada Jasmine dan Dahlia yang sedang menunggu kedatangan Aladin. Namun setelah menunggu cukup lama, Aladin pun tak kunjung tiba. Kembali lagi ke Aladin yang sudah membulatkan tekad dan tentu dengan adanya adrenalin kebrutalan, ia pun kemudian menelusuri gua itu. Dan di tengah perjalanannya, beliau tanpa sengaja menemukan sebuah karpet yang sedang terjebak di tumpukan batu. Lalu ditolonglah karpet itu, kemudian bergegas akan mengambil lampu ajaib yang berada di atas sana. Singkat waktu, sang monyet pun tak tahan dengan kilauan berlian merah, atau dengan kata lain, di sini ia sudah tergoda. Tentu di saat itu juga sang gua murka dan akan menewaskan mereka yang ada di situ. Nah, karena tidak adanya attitude yang tertanam permanen di otaknya, Jafar pun di sini dengan tega mendustai Aladin. Namun Aladin dan Abu berhasil diselamatkan oleh karpet ajaib yang sebelumnya tertindih oleh batu. Singkat waktu di sini Aladin tak tahu harus berbuat apa, dikarenakan sangat mustahil untuk keluar dari tempat ini. Kemudian Abu dengan cerdiknya memperlihatkan lampu ajaib ke Aladin yang sebelumnya diambil kembali oleh Abu. Dan tentu hal itu membuat Jafar di luar sana sangat kesal. Nah, karena berniat membersihkan debu di lampu itu, ia pun menggosoknya dan sangat dibuat tercengang ketika melihat sosok jin yang keluar dari dalam lampu tersebut. Karena bingung ditambah tidak tahu cara mengoperasikannya, jin tersebut pun memberikan petunjuk kepada Aladin bahwa kini Aladin sudah menjadi tuan atas jin tersebut dan mempunyai 3 permintaan yang harus dimaksimalkan. Jin juga memberi penjelasan bahwa ia tidak bisa membuat seseorang untuk jatuh cinta. Singkat cerita, Aladin meminta jin itu untuk mengeluarkan mereka dari tempat ini. Nah, sesampainya di luar goa, Aladin dan jin pun sedikit bertukar pikiran dan bisa diketahui bahwa selama 10.000 tahun keinginan jin ini hanyalah satu, yaitu menjadi manusia normal. Namun hal itu tak akan pernah terjadi karena mengingat manusia yang serakah dan dipenuhi rasa ambisi untuk menjadi tokoh hebat. Dan hal itu tidak bisa ia lakukan sendiri, melainkan tuannya lah yang menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan si Om Jin. Tentu pernyataan itu disimak oleh Aladin dan ia berjanji akan membebaskannya di permintaan terakhirnya. Kemudian Aladin mulai curhat kepada Om Jin bahwa ada seorang gadis bangsawan yang ia sukai. Namun apalah daya, karena mengingat dirinya bukanlah siapa-siapa, hal itu tentu sangat mustahil untuk digapainya. Namun, Hey, can you make me a prince? ya, Aladin pun sekarang sudah resmi menjadi seorang pangeran bernama Ali dari kerajaan Hayalan, yakni kerajaan Abu Aba. Dan tentu saat ini tidak akan ada yang mengenali Aladin dikarenakan sang jin sudah merubah semua tampilan luarnya, terkecuali hati dan perilakunya itu sendiri. Dan perjalanan pun tak sampai di sini. Tentunya mereka akan pergi ke kerajaan Agrabah untuk bertemu Princess Jasmine, tentu dengan bala tentara yang sudah disiapkan Om Jin. Nah, sesampainya di istana kerajaan, si Ali dan Om Jin pun mulai memamerkan kekayaan yang mereka miliki kepada Sultan dan para manusia yang ada di situ. Singkat cerita, di sini Sultan meminta pada Ali untuk bergabung di perayaan hasil panen mereka. Tentu pernyataan itu tak ada penolakan sedikit pun. Dan tibalah di malam hari dengan suasana pesta perayaan hasil panen dari Kingdom Agrabah. Kemudian di sini Aladin dipaksa Om Jin untuk menemui Jasmine. Mereka pun saling menyapa dan tibalah di mana Jasmine mengajak Ali untuk berjoget. Tentu hal itu sangat dibenci Ali dikarenakan ia tak mempunyai bakat dalam hal tersebut. Namun sekali lagi Om Jin meyakinkan Ali dan mulai mengendalikan seluruh bagian tubuhnya untuk kepentingan berjoget. Namun, ia bingung ketika melihat Jasmine yang terlihat kurang senang dengan pertunjukan yang diperankan olehnya. Sekaligus membuat Jafar merasa ada yang aneh dengan aksinya tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Prince Ali. Setelah usai, di sini Om Jin terlihat tertarik kepada pelayan Jasmine dan ingin mengajaknya berjalan-jalan. Dan di waktu yang sama juga terlihat Ali yang berhasil masuk ke ruangan Putri Jasmine. Tentu hal itu membuat Jasmine terkejut dan harimau peliharaan Jasmine hampir saja memakan Ali. Namun hal itu tak terjadi dan malah membuat muka si Ali bersimbah air liur. Kemudian Ali mengajaknya main keluar menggunakan karpet ajaib yang dimilikinya. Rupanya di sini Ali mengajak Jasmine ke kumpulan para rakyat yang juga sedang merayakan hasil panen mereka. Lalu di sini jati diri Ali yang sesungguhnya pun mulai dirasakan oleh Jasmine, yang dimana Ali dengan refleks memperlihatkan ciri khas Aladin kepadanya. Namun secara profesional semuanya pun berlalu begitu saja dan tak ada kejutan di antara mereka berdua.
Singkat waktu, mereka pun kembali dengan Aladin yang mendapatkan bolu berlapis lipstik miliknya Jasmine. Tentu malam ini adalah malam paling hebat juga sangat indah bagi Ali. Dan hal itu pun sudah disaksikan oleh Lego, yakni burung kakak tua milik Jafar. Tentu sudah bisa ketebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan pagi hari pun cerah dengan diperlihatkannya Aladin yang ditangkap oleh Jafar dan meminta dirinya untuk memberitahukan akan keberadaan lampu tersebut. Namun di sini Aladin bersikeras mengatakan bahwa dirinya ialah Pangeran Ali dan tak tahu akan keberadaan lampu yang dimaksud. Lalu kemudian Jafar berniat akan mendorongnya untuk tenggelam di dasar laut dengan kaki tangan yang diikat di kursi dan menjelaskan jika Aladin berhasil kembali ke permukaan dengan selamat, tentu hal itu berkat lampu tersebut. Dan begitu sebaliknya. Dan dengan psikopatnya, Jafar pun kemudian mendorong Aladin. Lalu bersamaan terlihatnya dari kejauhan bahwa sudah ada abu dan karpet ajaib yang akan memberikan lampu ajaib itu ke Aladin. Dengan usaha yang terbilang cukup sulit, ia pun berhasil memanggil Om Jin untuk keluar. Akan tetapi, Aladin di sini sudah tidak bisa bertahan. Sekaligus membuat Om Jin kebingungan dengan semua ini dan tak tahu harus berbuat apa. Tak cukup sampai di sini, Om Jin pun mempunyai alternatif lain dengan menghubungkan alat tulis ke lengan Aladin dan mulai membuat sebuah permintaan untuk Aladin bisa kembali ke permukaan. Tentu dengan kerjasama, Aladin pun kini masih bisa menjalani hidupnya bersamaan dengan Om Jin yang menjelaskan bahwa ia sudah memanfaatkan keinginan kedua Aladin. Tetapi bagaimanapun juga si Om Jin sudah menyelamatkan nyawanya. Dan kini perjalanan Aladin berikutnya ialah akan menghentikan Jafar yang telah membuat kebohongan besar dengan menjelaskan bahwa Aladin yaitu Ali sudah kabur tadi malam dan akan kembali untuk menaklukkan Agrabah. Namun saat ini Jafar sudah tahu pasti bahwa sesungguhnya Pangeran Ali ialah Aladin yang mempunyai lampu ajaib dari goa keajaiban. Lalu Jasmine mulai menjelaskan pada Sultan bahwasannya Jafar hendak membunuh Pangeran Ali. Namun Jafar di sini kembali melakukan sihir manipulasi kepada Sultan dan berhasil membuat Sultan terpancing. Kemudian Aladin mengetahui bahwa tongkat itulah yang jadi beang keroknya. Ia pun lalu menghancurkan tongkat tersebut sehingga membuat Sultan kembali waras. Karena tidak adanya kesetiaan di dalam dirinya, Jafar pun kini harus mendekam di penjara. Bersamaan dengan diperlihatkannya si Lego cerdik yang berhasil mendapatkan kunci penjara tersebut. Dan di lain sisi sudah ada Aladin yang sedang berargumen dengan Om Jin. Dan di dalam pembicaraan tersebut diketahui bahwa Aladin masih canggung dengan pencapaiannya saat ini, yang hanya mengandalkan keajaiban tanpa adanya usaha yang keras. Ia merasa bahwa semua ini sangatlah berbeda, yang dimana Aladin di kota yang suka mencuri sudah tidak ada, dan sekarang digantikan dengan Prince Ali dari negeri hayalan. Karena pikirannya lagi ruwet, Aladin pun hendak kembali pulang ke tempat asalnya. Namun tak disangka saat di perjalanan lampu ajaib pun tercuri oleh seseorang tak dikenal, yang dimana itu ialah Jafar. Singkat cerita, Jafar di sini sudah sukses menjadi sultan di kerajaan Agrabah. Karena sudah menjadi sultan di kerajaan tersebut, para prajurit pun mau tidak mau harus mematuhi perintah dari Jafar, yang dimana ia mengerahkan seluruh prajurit untuk menyerang kerajaan mendiang ibu Jasmine, yakni Shirabat. Namun hal itu dibantah Jasmine, dan hingga pada akhirnya Jasmine pun harus ditangkap. Dan di saat-saat terakhir, Jasmine kembali memanggil Hakim dan memberikan nasihat kepadanya dengan menjelaskan bahwa sebelumnya Hakim bukanlah siapa-siapa, melainkan hanyalah anak buruh petani yang diangkat menjadi panglima perang oleh kerajaan ini. Dengan kesimpulan bahwa Hakim sudah berhutang budi kepada ayah Jasmine, karena beliaulah yang sudah mengangkatnya menjadi orang kepercayaan di kerajaan tersebut. Tentu pernyataan itu membuat Hakim merubah haluan dan kembali setia kepada Sultan sebenarnya. Singkat waktu, karena tak ada pondasi yang kuat, Jafar pun kembali menggunakan Om Jin untuk menjadikannya seorang penyihir terhebat yang tak tertandingi di dunia ini. Kemudian Prince Ali pun datang dan akan mengambil lampu tersebut. Namun sayangnya ia ketahuan dengan Jafar yang juga memperlihatkan wujud sebenarnya dari Prince Ali yang sebenarnya ialah Aladin. Jasmine pun dibuat syok saat melihat Aladin yang telah dibuang oleh Jafar ke ujung dunia, yakni Antartika. Tak puas dengan itu, Jafar di sini tentu masih mempunyai keinginan lain, yakni ingin menikahi Jasmine dengan cara yang sangat memaksa. Nah, dikarenakan sangat sayang dengan ayahnya, Jasmine pun tak mempunyai pilihan lain dan dengan terpaksa harus menerimanya. Lalu kita kembali ke Aladin yang sedang bermain seluncuran. Yuhuu! Dan terlihat jika sudah ada karpet ajaib yang dikirim Om Jin untuk menyelamatkan Aladin. Dan di waktu yang sama sudah ada Jafar dan Jasmine yang akan melangsungkan pernikahan mereka. Namun pernikahan itu dinyatakan gagal, yang dimana Jasmine melihat dari kejauhan bahwa ada karpetnya Aladin yang sedang menuju ke sana. Ia pun kemudian mulai mendekati Jafar dan berhasil mengambil lampu tersebut. Lalu kemudian terjun dari situ. Dan kini adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan.
Singkat waktu lampu itu pun berhasil direnggut kembali oleh Jafar. Bahkan di sini terlihat bahwa beliau sangat murka dan akan menghukum mereka semua. Ia juga bahkan sangat bangga akan kekuatan yang tak dimiliki oleh makhluk bumi manapun. Namun di sini Aladin memanipulasi pikiran Jafar dengan penjelasan yang sangat mengencrotkan, yang dimana Aladin menjelaskan bahwa sebenarnya kekuasaan itu berasal dari Om Jin dan Jafar seharusnya berterima kasih kepadanya. Karena semua pondasi itu berasal dari Om Jin, tentu bisa dipastikan bahwa Jafar hanyalah jadi yang kedua dari yang terkuat. Karena tidak terima dengan perkataan jadi yang kedua, Jafar pun kini meminta permintaan terakhirnya kepada Om Jin untuk menjadikan dirinya makhluk paling kuat, paling brutal, paling beradrenalin, dan tentunya tak ada makhluk apapun yang bisa menandinginya. Karena keinginan yang tak punya perhitungan, kini Jafar harus menerima nasibnya untuk menjadi the next Om Jin. Tentu itu atas keinginannya sendiri dengan permintaan yang terlalu berlebihan. Karena tak mempunyai tuan, kini Om Jafar harus masuk ke dalam kerajaan barunya, yakni lampu magic. Setelah itu, suasana pun kembali seperti sedia kala dengan Aladin yang akan menggunakan permintaan terakhirnya. Di sini, Aladin bisa saja mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun karena hatinya yang begitu bijaksana, juga sangat mengutamakan orang lain, ia pun memancarkan permintaan terakhirnya dengan meminta kebebasan Om Jin. Om Jin pun tak bisa berkata-kata lagi di sini. Yang bisa ia katakan hanyalah, "Makasih, Cok." Dan juga bisa kita tahu bahwa dua anak yang di kapal tersebut pas di awal cerita itu merupakan anak dari Om Jin ini dan sang istri yakni Dahlia. Kemudian sang sultan memberikan cincin kesultanannya kepada Jasmine dan menjelaskan bahwa Jasmine sudah menunjukkan keberanian, komitmen, dan yang paling penting ialah prinsip. Oleh karena itu, sultan senantiasa menyerahkan kerajaan Agrabah kepada Jasmine. Karena sudah menjadi sultan di kerajaan tersebut, Jasmine pun di sini bisa mengubah hukum di dalam perjanjian kesultanan tentang seorang princess yang harus menikahi seorang pangeran. Lalu film pun berakhir dengan ditampilkannya Jasmine yang menyusul Aladin di luar kerajaan. Sultan. God. Nah, itulah cerita dari film yang berjudul Aladin. Seperti biasa, maafkan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.